Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Di mana bertemu dengan Budian Mariski dari SMP Muhammadiyah 1 Rowokele. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Adapun kompetensi dasarnya di 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, apa sih teks prosedur itu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, baik, kita akan mempelajari bersama ya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Dari sini, kalian sudah paham atau belum? Sudah, oke, kita lanjutkan ya. Adapun ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama, ada panduan langkah yang harus dilakukan. Ciri teks prosedur dari segi isi yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jika tidak urut, disebut dengan tips. Selanjutnya, ada ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur, pembaca atau pemirsa berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya, ataupun contohnya, taburkan garam secukupnya. Nah, kalimat tersebut ditandai dengan tanda seru, yang artinya jika ada kalimat yang di belakangnya ada tanda seru, itu merupakan kalimat perintah. Dari sini sudah jelas. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ciri teks prosedur dari segi bahasa. Menggunakan kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat, memainkan, dan melakukan suatu kegiatan. Contohnya, lebih nikmat dimakan selagi hangat. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat saran.
Adapun contoh yang kedua, jangan menggunakan api terlalu besar. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat larangan, di mana ditandai dengan kata jangan. Yang ketiga, menggunakan kata ukuran yang akurat. Contohnya, 500 gram tepung terigu. Terus setengah kilo ikan cakalang, dan lain-lain. Adapun ciri teks prosedur dari segi bahasa yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Atau contoh yang lain, rebus hingga mendidih. Atau angkatlah hingga warna kecoklatan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian dan ciri-cirinya berdasarkan ciri isi, dari segi bahasa, apa sih tujuan teks prosedur itu? Nah, teks prosedur yaitu tujuan dari teks prosedur untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 4. Pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan suatu alat. Misalnya, cara menggunakan komputer dari mulai menghidupkan sampai dengan mematikan komputer. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan alat musik angklung. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Biasanya ada bahan, ada cara, dan ada langkah-langkah. Yang keempat, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lain. Nah, setelah mempelajari materinya, Ibu punya soal buat kalian, di mana soal tersebut nanti ada teksnya ya. Teksnya ini berjudul Cara Membuat Layang-Layang Sederhana. Baik, Budian akan bacakan terkait dengan teks cara membuat layang-layang sederhana. Berikut ini saya sajikan cara membuat layang-layang berbagai jenis layang-layang yang patut Anda coba. Layang-layang ini seringkali terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Cukup mudah untuk membuat dan menerbangkan layang-layang satu ini, karena bahan yang mudah ditemukan dan ringan berat dari layangan ini sendiri. Berikut adalah cara membuat layang-layang tradisional. Yang pertama, siapkan bahan. Ada
bambu tipis ukuran 60-80 cm dan 40-50 cm. Yang kedua, kertas minyak ukuran sesuai bambu, lebihkan sekitar 1-2 cm. Yang ketiga, benang halus atau jahit atau kenur atau gelasan. Yang keempat, ada spidol. Yang kelima, gunting. Yang keenam, pisau atau gergaji atau golok. Selanjutnya, langkah-langkah membuat layang-layang sederhana. Yang pertama, membuat kerangka layang-layang dengan 2 bambu tipis. Satukan kedua bambu yang telah kamu siapkan secara menyilang. Bambu yang lebih pendek tempatkan di sepertiga panjang dari bambu yang panjang tadi. Kemudian kuatkan rangka tersebut menggunakan benang jahit pada bagian bertemunya 2 bambu tersebut. Yang kedua, hubungkan tiap ujung kerangka dengan benang. Hubungkan setiap ujung bambu dengan benang yang kemudian akan terlihat seperti bangun datar layang-layang. Yang ketiga, pasangkan kertas minyak pada kerangka layangan. Setelah membuat kerangka dengan menghubungkan benang tadi, kamu sudah punya pola layangan yang bisa kamu jiplak ke kertas minyak yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Setelah menjiplak pola layangan, potong pola kertas minyak tersebut yang kemudian bisa kamu pasang dan tempelkan menggunakan lem atau isolasi pada kerangka layangan. Yang keempat, selamat layangan buatanmu telah terbuat. Sebelum siap mengudara, kamu harus memasang simpul penghubung pada layangan dengan benang. Setelah itu baru layangan siap mengangkasa. Yang kelima, tambahkan ekor. Sisa kertas minyak yang sebelumnya dipakai dengan terburu-buru dibuang. Potong kertas minyak secara memanjang dan tempelkan pada sudut bawah, kanan atau kiri layangan. Nah, selanjutnya ada latihan soalnya, ada 5. Yang pertama, apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur? Berikan alasanmu. Yang nomor 2, tentukan tujuan dari teks prosedur di atas. Yang ketiga, daftarlah penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan pada teks di atas. Yang keempat, daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Yang kelima, buatlah simpulan dari teks prosedur di atas. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.